sebenarnya banyak sih pertanyaannya. Cuman saya coba ngerangkum dulu nih. Kayaknya tadi ada beberapa tagline yang menarik. Itu eh, lebih banyak fokus ke clean data. Jadi daripada kita ngumpulin banyak-banyak, pokoknya 4 faktor yang harus diingat: clean data, clean data, clean data, and clean data. Iya, itu Oke. fundamental lah, ya kan? Kan ETL Ya. ya, ekstraksi, transformasi, loading, gitu. Dan Ya. ekstraksi itu adalah tugas yang paling penting. Oke, berarti kan kesimpulannya itu quality over quantity ya, Mas ya. Exactly. Oke. Terus yang kedua, tadi ada bagian jangan mudah percaya pada data orang lain, number orang lain. Jadi harus di-compare dengan data yang lain. Exactly. Terus berikutnya ada lagi, jangan nanya pertanyaan yang bodoh. Salah, pertanyaan yang salah. Pertanyaan salah. Don't ask the wrong question. Aha, exactly. Terus berikutnya, kalau mau bikin make decision, itu harus dari the right data, not just a data. Mhm. Gitu ya. Nah, Betul. terus yang terakhir lagi ada lagi bahwa Mas Natal itu suka bikini, seks, payudara, dan apa lagi tadi? Nah, itu hal-hal yang disukai oleh Mas Natali. Jadi kalau mau kasih hadiah, mungkin kasih hal-hal yang berdekatan dengan itu ya buat Mas Natali. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Terus satu lagi tadi kesimpulan yang mungkin agak jauh adalah Mas Natali tadi nawarin kita untuk kalau ada kesempatan nge-share UI UX sharing. Jadi teman-teman telunjuk dikejar aja Mas Natali ya, jangan sampai lepas itu. Ya, ya, boleh, boleh. Oke, oke. Nah, biar ini kan kayaknya udah banyak nih yang nanya. Daripada saya nanti menikmati Mas Natali sendirian, yuk kita coba jawab satu persatu. Monggo, monggo. Ini, kalau kita ya, kita sebagai orang data, ya kan, kita ketika kita memberikan ke siapapun itu, mau ke bos, mau ke partner, atau mau ke teman kita sesamanya, ya kan, itu kita mindsetnya itu adalah bahwa ini yang the best data gitu loh, ya kan. Maksudnya the best data ini adalah bukan data yang ya itu tadi nggak reveal gitu loh, ya kan. Jadi karena decision making itu kalau aku bilangnya tuh GIGO gitu kan, garbage in, garbage out. Jadi kalau data yang kalian share ke orang lain untuk ngambil keputusan adalah garbage, maka pasti outputnya akan garbage. Gitu. Nah kalau tentang masalah politik, yaitu tanggung jawab masing-masing lah ya ke Tuhan. karena apa ya namanya massaging ya, kalau aku bilangnya massaging the data ya kan, itu it's okay gitu kan kalau memang purpose-nya positif, tapi hati-hati juga gitu karena kadang kita massaging data supaya untuk kepentingan kita, tapi sebetulnya karena tidak faktual ya kan, tidak sesuai dengan biasanya kayak gini kan, data itu kan di-generate oleh user ya kan, dan kadang kita sebagai founder tuh nggak suka gitu kan, kok datanya kayak gini ya, contoh nih, contoh ya. Jadi kalian misalnya ini target marketnya adalah social ekonomi A, ya kan. Social ekonomi A itu kan rata-rata usia di atas 30 tahun, ya kan. Karena kalau di bawah 30 tahun pendapatan kan baru mulai nih, gajiannya masih kecil lah, ya kan. Jadi kalau udah 30, 35 ke atas kan sudah mulai mapan. Nah, tapi terus ya kan kalian lihat, loh kok tapi data yang datang ke website kita itu para milenial maupun Gen Z gitu kan, yang di bawah 24 tahun juga lebih tinggi gitu kan, lebih tinggi kedua, lebih tinggi pertamanya adalah 24 sampai 35 ya kan. Apakah terus saya harus mengubah bisnis saya menjadi menjadi untuk milenial? Nah, hati-hati ya kan, karena gini, kadang juga loh ya. Kan kalian ya untuk orang data itu jangan terus langsung ambil kesimpulan, oke, kesimpulannya kita marketnya harus kita turunkan ke usia 35 tahun ke bawah ya kan. Kalian tanya orang marketing, "Oi, orang marketing, lo tuh promosiin gua tuh gimana sih?" Ya kan? Ternyata promosiinnya di Instagram. Kalau promosi di Instagram, usianya ya muda. Terus ya trafiknya jadi mudah semua, ya kan?
awareness-nya dibikin Instagram, ya yang pakai Instagram anak-anak muda. Kalau kalian mau cari orang tua ya Facebook gitu loh. Ya kan, and then tiba-tiba ya tim kalian tuh kan mungkin untuk nggak tahu kalau Mas Effendi ya, kalau untuk beberapa teman-teman mungkin timnya di bawah 30 tahun semua kan, muda-muda ya kan. And then gini, ya Pak, Facebook kuno. Ya kan, kamu tuh kamu kalau mengambil keputusan bukan karena suka atau nggak suka, tapi data ya kan, target kita usia 35 tahun ke atas, sosial media mana yang paling banyak? Facebook, ya udah beriklan di Facebook ya kan. Kalau paling banyak orang-orang bisnis ya beriklannya di LinkedIn kayak gitu ya kan. And then suddenly you will see that the traffic tiba-tiba orang tuanya makin banyak ya kan, karena ya itu tadi kan source-nya ya. Jadi hati-hati, kalian jangan nyalain ya kan Google Analytics terus kalian lihat datanya oke, karena ternyata muda yuk kita muda gitu kan. Waduh ya kan. And then malah lebih bingung lagi loh, kok nggak ada yang beli gitu kan. Ya iyalah. Ya kan anak-anak muda kan kere, nggak ada buying power. 24 tahun ke atas masih minjem uang orang tua kadang ya kan. Kayak gitu. Itu berlaku yang tiket tadi juga, Mas. Yang ya. Internet Explorer. Nah, iya. Jadi kalau Internet Explorer, seingat aku waktu itu juga menarik data usia sih, ya kan. Dan memang terbukti usianya 36 sampai 45 tahun kayak gitu. Jadi memang lesson learn ya. Ini mungkin ya bocoran deh ya kan untuk teman-teman nih, special untuk 84 orang di sini. Ya. Kalau kalian targetnya revenue, targetnya usia tua. usia muda itu nggak ada uangnya. Usia muda itu tuh paling suka ya Shopee, Tokopedia ya kan. Kalian tahu nggak e-commerce kayak gitu tuh ARPU-nya berapa? ARPU-nya 100.000 ya kan. Kalau produk-produk kalian harganya di atas 200.000 ya kan, misalnya 500, 1 juta, target langsung aja usia 30 tahun ke atas sih. Ini sebelum saya jawab pertanyaan lain, saya punya pertanyaan pribadi nih. Kan tadi kelihatan sukses-suksesnya Mas Natali baca data. Ya masa sih nggak ada sih yang baca data gagal gitu. Rese banget. Iya. That's good. Oke. Mungkin ya kesalahan saya dalam membaca data adalah data itu tentang apps gitu ya. Jadi jujur nih ya, I'll be candid with you. Tiket.com itu baru ada apps-nya di tahun keempat. Ya. Tiket.com itu baru ada apps-nya di tahun keempat, ya kan? Nah, terus tahun kedua, tiga, empat itu ngapain aja, Nat, ya kan? Nah, jadi gini, ini kesalahan saya waktu itu adalah bahwa saya premisnya adalah gini. Ya, ini premis ya, dan ini waktu itu saya belum tahu cara dapatin datanya. Premisnya saya adalah gini. Travel, ya, travel itu kan jarang ya, kan travel itu kan nggak setiap hari, ya kan? Bahkan nggak mungkin setiap bulan, karena kan lo kalau setiap bulan pun masa lo traveling 12 kali setahun, itu kan aneh ya, secara logika ya, aneh gitu. Nggak mungkin orang travel segitu banyak, ya kan. And then oleh karena itu saya keputuskan ya udah website aja. Jadi memang dulu tiket tuh ada m.ticket.com gitu. Kayaknya sekarang masih ada deh ya, m.ticket.com. Itu tuh jadi untuk para pengunjung yang pakai mobile itu nggak perlu install apps ya, dia buka m.ticket.com. Nah itu aku kekeh gitu, nggak mau lah ngabisin waktu resource ya kan, apalagi berarti gue harus nge-hire iOS engineer dan Android engineer ya kan. And then dan gue juga udah nyaman gitu. Nyamannya gimana? Karena gini, kita kan punya API open ya kan, open API ini terus dipakai oleh banyak apps developer. Bahkan salah satu apps developernya aja guys, itu tahun ketiga omsetnya 350 miliar. Ya, apps-nya dia pakai API-nya kita gitu, omsetnya 350 miliar gitu. Nah, itu ya udahlah, udah ada apps ya kan, apps-nya ya kalau mau pakai Indonesia Flight ya kan, kalau kita ini I think that is one of my biggest mistake gitu kan. Ternyata apps itu tuh manfaatnya tuh gede ya, push notif ya kan, and then itu ikon itu tuh mengingatkan mereka terus ya kan, jadi mereka akan pencet ya kan, and then the data that I have itu adalah bahwa ternyata ada 50.000 customer yang bertransaksi 50 kali per bulan. 50,000 customer bertransaksi 50 kali per bulan, itu kontribusinya 1 triliun gitu kan. Jadi
apa and then I realize ternyata yang pakai apps berkali-kali itu banyak ya kan. Contohnya orang bisnis ya kan, sering traveling, sekretaris ya kan, atau admin gitu. Kayak gitu, bro ya. Jadi itu one of the Ini menurut saya jawabannya salah sih. Kan tadi pertanyaannya adalah kesalahan membaca data. Ini tadi kan bukan data, ini kan pakai premis, iya, belum makanya data. ya Itu itu bukan itu kan jawabannya. Harus ada yang saya lain ini. saya beranggapan ya kan, yang saya lihat bahwa M ini trafiknya tinggi kok gitu loh ya kan. Oh, oke, oke. Berarti kan laku, banyak yang make gitu kan. Ya kan? Ternyata apps itu lebih laku. Jadi karena pertimbangan saya ongkos ya kan. FYI tiket.com itu profitable gitu kan. Jadi kalau saya minta ke finance nambah lagi dong hiring iOS Android pasti ditolak karena kan mahal. Ya kan? Jadi waktu itu kita tesnya adalah pakai outsourcing gitu. Jadi pakai outsourcing bikin apps-nya bagus gitu kan. Ya udah terus kita bikin tim sendiri. Alasan ya, nggak ada orang. Saya nggak punya data science gitu ya kan. Jadi waktu itu memang belum waktunya ya kan, karena tim saya kecil banget guys. Jadi 2017 tuh engineer saya 37, Traveloka 500 gitu. Jadi from that comparison aja kan you guys know that I'm understaffed lah kayak gitu. Jadi nggak ada waktu ya kan. Terus apa ya, maksudnya yang normal aja saya belum bisa proses apalagi data ya kan, data science ini gitu ya kan. Jadi apa waktu itu cuman memang kebetulan aja belum ada timnya, belum ada resource-nya gitu. Kalau cost belum tahu cloud ya kan. Jadi cloud itu ya, cloud itu storage-nya macam-macam. Itu saya lupa ini Pak Ferdi nih harusnya yang sharing ya. Cloud itu tuh ada levelnya Mas gitu. Jadi ada level yang real time, terus ada yang tape drive gitu kan. Tape drive itu namanya Glacier. Itu murah banget storage-nya. Dan ngomong-ngomong kita database-nya ya, database-nya itu 300 tera, tapi storage yang digunakan itu tuh nggak sampai 30 tera. Gitu. Jadi data 300 tera, tapi storage-nya 30 tera. Itu software-nya namanya Toku MX gitu. Ya, jadi simpangan. Gitu. Ya, jadi mungkin itu sih jawabannya, belum ada waktu aja. Tapi yang dipakai kan kayak tadi tombol, terus data customer service, itu bukan part dari 300 tera itu? Atau part Bukan. dari situ, Mas? Bukan 300 tera itu sebetulnya kita pakai hanya kalau ada kasus gitu, ya kan? Contohnya apa? Contohnya gini, ada user yang bilang kalau dia check out-nya tuh A, and then kok yang keluar saya tiketnya yang B gitu loh. Itu sering banget itu. Jadi dia mau CGK DPS, tapi kok yang keluar CGK PLM gitu kan, Palembang. Itu dia protes ya kan. Terus dari data yang 300 tera itu kita tarik itu tuh for your information ya, dari kalian datang pertama kali sampai bayar itu kita tahu aktivitasnya gitu. Itu dari data yang 300 tera itu. Jadi kita tahu pertama kali Anda landing tuh ini, and then ini ya kan, atau bahkan kalau dia nge-search sebelumnya ya. Jadi kadang yang terjadi itu adalah karena dia sudah pernah nge-search sebelumnya, itu kan kita memang pinter ya. Jadi kita simpan cookie-nya ya kan, supaya next time dia buka lagi kan nggak usah milih kotanya lagi gitu loh ya kan. Kalau orangnya bolak-balik Jakarta Surabaya kan ngapain terus gua tawarin Denpasar melulu ya kan. Nah itu jadi kita bisa tunjukin nih ya Bu. Jadi Ibu kenapa kok PLM, karena 2 bulan yang lalu Ibu melakukan pencarian ini ya kan, gini. Habis itu kemarin Ibu melakukan pencariannya gini, tapi ini udah dari shopping cart gitu. And then Ibu instead of check out yang ini, Ibu ngecek shopping cart-nya and then check out-in yang lama. Gitu. Nggak bisa bohong. Gitu. Makanya I really love data because the data cannot lie. Ya kan? Oke. Jadi kalau dulu kita pernah meja hijau juga, ya itu kita tarik data carder ya kan. Nih dia cardingnya ini, aktivitasnya apa aja, wow gitu kan. Kita kasih ke polisi. Oke. Saya coba nyari pertanyaan yang lain nih. Kan tadi Mas Natali di awal-awal bahas tentang cancer.
Nah, artinya itu kan udah memanfaatkan data untuk prediksi. Nah, kalau pas di tiket dengan data 300 tera itu dibikin prediksi atau enggak? Atau sebenarnya Mimpinya seperti itu, Mas, ya oh kan? Jadi gini, aku sebetulnya udah melihat pattern ya kan. Maskapai itu kan kita ini kan seasonal ya. Jadi kalau musim panas harganya makin mahal, kalau musim apa ya, gugur ya, musim sepi itu tuh Februari, Maret, April ya kan. And then September itu juga udah mulai naik karena untuk Desember kayak gitu. Nah, jadi dari situ tuh maskapai memang punya algoritma untuk naikin harga di bulan-bulan tertentu, ya kan. Nah, itu tuh sebetulnya saya udah melihat pattern-nya gitu. Karena kan ya I've run the company for 6 years, ya kan. Jadi aku bisa ngerasain, nah ini mulai dinaikin nih bulan-bulan ini gitu kan. Jadi harapan aku dulu mimpinya adalah kita bisa ngasih rekomendasi ke customer. Oi, kalau si naik 5% berdasarkan data 6 tahun terakhir gitu. Memang bisa gitu kan. Karena kan di data science memang ada namanya data itu apa? Namanya seasonal ya, seasonal data itu udah gampang banget codingnya. Itu aku belajar di algorit.ma ya, teman-teman, algorit.ma bilang dari Natali. Minta diskonnya gitu kan. Itu learning data science itu from there I learn bahwa untuk seasonal itu gampangnya minta ampun. Itu jadi untuk memprediksi harga naik turun itu tuh sebetulnya sekarang itu menurut saya gampang banget tuh ngolahnya 300 tera itu. Cuman dulu nggak ada waktu. nah, ini nih mimpi Mas, mimpi. Misal ada data 300 tera itu dengan kondisi sekarang, misal menurut Mas Natal itu worth it nggak sih untuk diolah secara perbandingan antara cost sama revenue itu worth it nggak diolah itu 300 tera atau saat ini belum worth it kayaknya gitu. Nah, jadi gini, ya. Kita kalau saya ya kan, saya tuh gini, tiket itu tuh dulu itu tuh jarang subsidi, ya kan? Karena kita trying to be profitable gitu. Nah, jadinya ngomongin rupiah itu nggak bisa gitu. Kalau kita bilang kita paling murah nggak mungkin karena kompetitor kita pasti paling murah, ya kan? Jadi kita permainannya apa coba? Seks, gitu kan? Tahu nggak seks, Mas? Apa itu? Ada yang tahu nggak seks? Mungkin tulis di chat. Ada yang tahu SEX? Ya kalau yang dari tiket sih tahu sih, ini ada beberapa dari tiket ya kan. Seks itu service excellence. Layanan ya, layanan purna, paripurna ya. Service excellence ya betul Pak Ferdi. Nah, jadi service excellence gitu. Jadi bayangkan nih ya, kalau sampai customer kita kasih tahu, lo mending belinya 2 minggu lagi, harganya pasti turun. Seneng nggak customer? Seneng, ya kan? And then dia akan coba melihat ke tempat lain nggak? Enggak, karena nggak ada prediksi kayak gitu. Gitu, ya kan? Loyalty itu nggak melulu, maksudnya gini lah, diskon itu tidak ada loyalty ya guys. Gitu. Jadi Ya. kalau kalian beri diskon 5%, 10%, and then you expect loyalty, itu salah ya. Karena yang datang adalah bargain hunter. Ya kan? Jadi kalau kalian mau loyalty, pikirkan cara lain. Gitu. Jangan fokusnya ke diskon. Karena kalau kalian fokus ke diskon, dapat customer-nya tukang diskon. PR-nya apa? PR-nya marketing harus terus jualan. Karena LTV-nya pasti kecil banget kalau lo nggak jualin lagi ya kan. And then kalau LTV CAC-nya ya, cost acquisition-nya jadi tinggi kan, karena lo setiap saat harus mempromosikan supaya orang yang bargain hunter itu datang lagi ya kan. Tapi kan kalau customer-nya based on loyalty, dia akan datang dengan sendirinya gitu. Malah dia yang jadi brand ambassador ya. Gitu Mas. Service excellence. Wah, ini berarti benar ya kesimpulan saya di awal tadi ya. Mas Natal itu sukanya bikini, payudara, seks, sama di tengah tadi ada messaging gitu. Oke, kita Karena cari gini, pertanyaan lain. kata-kata kayak gitu tuh pasti nancep di otak lah. Gitu. Kalau aku kan orangnya gimana caranya supaya audiens Iya tertanam di Mas, otak. kita tahu Mas, kita tahu. Rese banget ini.
Ini ganti host deh habis ini. Coba kita Banyak loh ini pertanyaan pertanyaan berikutnya. Sake. Mengenai data. Sebetulnya obstacle-nya itu bukan data itu sendiri, tapi orang yang kita kasih tahu datanya. Ya kan kadang orang tuh banyak yang pakainya guts semua gitu loh, pakai feeling ya kan. Kalau aku bilangnya ilmunya namanya ilmu Luki, ya kan. Tahu nggak Luki? Ada yang tahu nggak Luki? Ilmu Luki. Mas Effendi tahu nggak ilmu Luki apa? Apa itu, Pak? Beruntung. Ilmu lu kira-kira ya kan. Jadi Oh, pakainya feeling doang ya kan, no facts saya gitu. saya kira tadi premis tadi. Gitu. Jadi kita udah tunjukin data yang benar, aktual, akurat, and then they're not using it gitu. Itu I think it's like very very stupid. Ya. Karena yang mengenerate data itu user. Gitu loh, ya kan. Jadi kalau kalian tidak percaya user, buat apa kalian bikin company? Karena company kan purpose-nya apa sih, Mas Effendi? Purpose-nya apa bikin company itu? Membantu Solving orang. people's problem. Iya. Iya. Nah, terus datanya nunjukin gini kita nggak percaya, that's not solving people's problem. You want to solve your own problem sebetulnya. Mending nggak usah di-online-in, ya kan. Taruh aja di LAN terus kalian pakai. Gitu ya. Jadi the obstacle is that banyak juga orang yang sudah dikasih data aja nggak percaya. Corona lah, gampang ya kan. Ya. Sehari sekarang 4.600. Konspirasi supaya rumah sakit dapat uang banyak. Waduh, fuck you man gitu kan. Dikira rumah sakit seneng ya? Iya, padahal kasihan banget kan suster-suster, nakes banyak yang meninggal gitu. Iya. Ya, jadi believing in data itu yang PR, bukan masalah generate datanya. Karena kalau generate data, gue yakin kita semua banyak yang pinter-pinter untuk bisa mengolah data dan menghasilkan data yang proper. Tapi PR-nya pimpinan itu tuh, ya kan. Untung saya paling tinggi dan saya orangnya data, jadi apa ya I believe in data. Iya, padahal bawahannya juga ada yang bilang gitu, Mas Natali itu udah gua kasih tahu kayak gini, nggak percaya gitu. Mungkin Mas Natali aja yang nggak tahu, di belakang ada yang ngomongin gitu. Ya enggak, ya kalau dia bisa nunjukin data yang gua yakin itu valid, gua pasti ngikutin kok. Dan itu proven kok, maksudnya over the time Ya. itu teman-teman begitu bilang gini, aku tuh pasti langsung mengubah keputusan gitu loh. Jadi walaupun aku kelihatannya jadi kayak wishy-washy, tapi kalau if it's based on data or facts, ya aku percaya ya kan. Toh nanti kalau kita jalanin salah ya, karena gini, teman-teman hati-hati juga lah ya, jangan berpikir data itu selalu benar ya. Dari hasil data itu bisa aja outputnya jadi salah, tapi ya probabilitas salahnya jadi lebih kecil daripada Ya. kalau kalian pakai Lucky. Karena kalau Lucky probabilitasnya benar salah tuh 50-50. Ya kan? Bisa 50% benar, bisa 50% salah. Ilmu Lucky ya kan. Tapi kalau kalian pakai data, probabilitas benarnya bisa jadi 70, 80 atau 90%. Jadi kesalahannya jadi lebih minimal walaupun memang masih ada. Oke. Oke, Mas. Ini kayaknya waktunya udah mepet. Kita cari satu pertanyaan lagi deh. Boleh. Nah, ini nih, ini kata-katanya disukai sama Mas Natali. Sama pandemi ya, itu adalah data behavior customer. Ya kan ini sekarang kan lagi pada berubah ya. Jadi contoh nih ya, kalau yang aku temukan data itu adalah kayak gini. Ketika nanti new normal, itu probabilitas orang itu melakukan aktivitas yang sama sebelum COVID itu cuma 84%. Gitu ya kan. Jadi orang ke mall tuh turun jadi cuma 84%. Jadi 16% kemana? Hilang. Jadi untuk orang yang kerjanya di di mall ya, ini data mall ya. Orang yang kerja di mall, kerja di mana? Restoran yang di mall ya. Expect revenue turun 16% itu pasti. Gitu. Itu dari situ aja kan kelihatan ya kan. And then kita cari tahu juga ini. Ketika new normal gini ya, ketika di manusia ini kan dikungkung di dalam rumah. Bayangin nih, 7 bulan mereka di rumah. Artinya apa, guys? Artinya mereka lagi menciptakan behavior baru. Ya, karena behavior itu tercipta dalam waktu 66 hari on average, ya. Jadi rata-rata 66 hari itu orang menciptakan behavior baru. Habit baru, sorry, ya, habit baru. Nah, ini udah 7 bulan, berarti habit baru itu udah muncul. Pertanyaannya, habitnya kayak apa?
Kalau kalian bisa temukan dan kalian tahu ini menjadi masalah oleh banyak user, kalian sikat nih. Salah satu contohnya, kan kita ini ya, pesan Gojek, Grab gitu kan. Tapi kalian bayangin, pesan Gojek, Grab itu ongkosnya lumayan kan. Kali 3 hari nih, pagi, siang, sore, and then kali 30, ongkosnya jadi mahal banget. Ya, artinya apa? Sekarang kan mulai banyak orang yang masak sendiri ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya orang dapat belanjaan itu? Gimana caranya harganya lebih murah? Berarti hyper local, ya kan? Karena harus jaraknya terdekat. Karena kalau jaraknya masih 5 kilo, 10 kilo, ongkos kirimnya masih 30-40 ribu, ya kan? Jadi things like that gitu loh, ya kan? Based on those data, you can do a lot of ideation, and then you create a new startup ya based on that fact gitu. And I think ya setelah pandemi ini tidak akan kembali normal kok ya. Untuk teman-teman, Corona itu 2 tahun ya. Jadi kalau Minimal. kalian masih 2 tahun. Jadi kalau kalian runway-nya tinggal 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya kan, uangnya ya sisanya. Dan berharap ya habis Corona ini gue ngumpulin uang lagi ya kan. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Karena faktanya adalah vaksin itu tuh ya satu ya katanya sih yang dari Wuhan ini vaksinnya sudah di approve WHO ya, tapi kan kita benar-benar nggak tahu nih. Menurut saya sih tunggu aja berapa bulan karena takutnya vaksinnya itu nanti virusnya malah jadi kuat, malah mematikan gitu kan. Karena yang Oxford itu kan ada orang yang mati setelah divaksin. Oke, aduh sayang banget nih waktunya. Ya udah boleh. Moderator silahkan pulang, kita lanjutkan. Thank you so much loh atas waktunya teman-teman Telunjuk. Wah, Mas, kebalik nih. Kita yang terima kasih banyak udah disambangi ke sini. Terus udah sharing macam-macam, udah bersedia dikorek-korek. Ya. Kalau ada teman-teman yang lain, jangan lupa follow Natalie. Ya, di @nataliardianto DM aja. Kalau memang pertanyaannya pengen banget ya kan tahu jawabannya dari saya. Gitu. Nanti saya coba jawab. Jangan lupa buat teman-teman bahwa Mas Natalie itu cost efisiensi. Jadi hampir yakin itu jawabannya otomatis itu. Iya, kalau nanya sebelum jam 6 sore pasti automated message gitu. Saya orangnya itu ngoprek banget, jadi semua software saya coba. Oke, Mas Natalie. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you so much. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa, banyak banget. Saya balikin ke Juan. Wow, luar biasa sekali. Sungguh-sungguh tracking my mind gitu loh, kayak wow, ternyata data penting itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa kita ada form feedback karena feedback kalian berharga buat kami, dan jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya dari Mas Natalie tadi. Silahkan di-post, dan itu sudah ada link formnya, dan mungkin teman-teman bisa juga nanti dapetin bukunya kalau memang beruntung, dan kalau tidak beruntung silahkan beli. Dan sampai jumpa di talk ketiga atau volume 3. Untuk info lebih detailnya teman-teman bisa langsung follow Instagram telunjuk.com, live@telunjuk, dan Kuota by Kompas. Oke, akhir kata saya Juan, dan juga di samping kanan ada Mas Fendi dan Natalie, pamit undur diri dan bye-bye, see you. Thank you so much ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye. Semuanya. Sukses ya semuanya.